Berikut ini meneruskan dari episode ke-9, kini episode ke-10, Pangeran Pemanah Rasa menikah dengan Nyai Aci Putih. Setelah selesai membuktikan Pangeran Pemanah Rasa sebagai raja atau bukan, sambil menyantap makan, Ki Dompu Awang bertanya kepada Pangeran Pemanah Rasa dengan memanggilnya Gusti Pangeran. Ki Dompu Awang sangat menghargainya setelah yakin beliau adalah seorang raja. Gusti, Pangeran, sekarang setelah dari sini mau berangkat kemana? Kata Ki Dompu Awang. Pangeran Pemanah Rasa menjawab, Ki, pertama, Aki tidak perlu menyebut saya Gusti, biasa saja, seperti kemarin-kemarin. Yang keduanya, jika Aki tidak keberatan, bisa menerima saya sementara dulu di sini. Saya tidak akan berangkat dari sini sebelum memperoleh petunjuk lagi. Ya, silakan saja. Untuk Aki sudah jadi kebiasaan kalau ada tamu, hati Aki merasa senang. Meskipun selamanya mau di sini tinggal diperbolehkan, kata si Aki Dompu. Ya, saya berterima kasih atas diterimanya saya di sini untuk istirahat, kata Pangeran Pemanah Rasa. Oleh sebab itu, Pangeran Pemanah Rasa jadi istirahat di rumah Ki Dompu Awang selama belum mendapatkan petunjuk. Sementara itu, tidak terasa sudah sampai 1 minggu. Dari situ, minggu itu tepat kebetulan putrinya Ki Dompu Awang baru pulang setelah keliling dunia, namanya adalah Aci Putih. Kebetulan pada saat itu sedang berkumpul semuanya. Langsung saja pada waktu itu juga oleh Ki Dompu Awang diperkenalkan kepada Pangeran Pemanah Rasa. Sekalian langsung diajak berkumpul dan dilanjutkan berbincang-bincang lagi. Pangeran Pemanah Rasa sehari-harinya dengan Nyai Aci Putih selalu bertemu dan berbincang-bincang, yang pada akhirnya mereka saling jatuh hati. Pangeran Pemanah Rasa dengan serius bicara kepada Ki Dompu Awang bermaksud mempersunting Nyai Aci Putih. Ki Dompu Awang tidak banyak komentar karena sudah tahu mereka saling mencintai. Oleh sebab itu, Ki Dompu Awang pada akhirnya menikahlah dengan putrinya, dengan Pangeran Pemanah Rasa. Tidak lama kemudian acara pernikahan dilaksanakan. Ki Dompu Awang menikah dengan putrinya diiringi tangis bahagia, meneteskan air mata karena saking senangnya gembira putrinya nikah dengan seorang raja. Ki Dompu Awang sebelumnya sudah mengetahui bahwa petunjuk yang ditunggu-tunggu oleh Pangeran Pemanah Rasa itu adalah pernikahan Pangeran Pemanah Rasa dengan putrinya. Sekarang sudah didapatkannya. Pangeran Pemanah Rasa langsung memberikan hormat kepada Ki Dompu Awang yang menjadi mertuanya. Sejak pernikahan selama kurang lebih 3 hari, Pangeran Pemanah Rasa baru mengetahui bahwa petunjuk itu ternyata tiada lain adalah menikah. Terus dari petunjuk kedua, Pangeran Pemanah Rasa harus balik ke kerajaan. Tetapi Pangeran Pemanah Rasa sedikit kebingungan bicara pada Ki Dompu Awang karena merasa sungkan. Tapi tidak lama kemudian Ki Dompu Awang menghampirinya untuk memberitahu bahwa Pangeran harus kembali ke kerajaan. Sekarang Pangeran jangan sungkan-sungkan. Petunjuknya sekarang Pangeran harus pulang kembali ke kerajaan, kata Ki Dompu Awang. Dijawab lagi oleh Pangeran Pemanah Rasa, memang benar perasaan saya tidak mengenakan pengen cepat-cepat pulang ke kerajaan. Jadi sebaiknya sekarang bagaimana? Berangkat saja. Tidak apa, oleh Ki Dompu Awang dikasih pengawal sekalian kereta kudanya, kata Ki Dompu Awang. Tidak, jangan merepotkan lagi pula. Bisa kelamaan takut terjadi apa-apa. Perasaan saya sudah semakin tidak karuan, kata Pangeran Pemanah Rasa. Dijawab lagi oleh Ki Dompu Awang. Terus, mesti gimana lagi supaya bisa cepat? Karena Aki nggak bisa apa-apa lagi. Tidak apa-apa, ada teman saya yang bisa membawa semuanya pada tujuan dengan cepat, kata Pangeran Pemanah Rasa. Ya, gimana saja baiknya, yang penting selamat, jawab Aki Dompu. Tidak lama kemudian Pangeran Pemanah Rasa menyiapkan perbekalannya untuk di jalan.
entah apa yang diburunya. Nah, seterusnya apa yang akan terjadi di kerajaan berikutnya episode ke-11, silahkan ditunggu. Channel Andrea ADJ, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.